Oke, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan PAM Global XRP ya, pada tanggal 1 Februari ini. Kita lihat bagaimana arahnya, bagaimana targetnya, dan bagaimana batasannya gitu. Jangan sampai kita terjadi nyangkut gitu ya, karena ini bisa saja terjadi nyangkut dan kemungkinan besar itu bisa terjadi. Dilihat dari euforia ya, dari beberapa komunitas, salah satu XRP Army juga memiliki kekompakan untuk melakukan PAM bareng gitu, bareng-bareng dalam PAM secara global ya. Dan kita lihat waktunya juga di Indonesia ya, khususnya WIB, WITA dan WIT di 8.30 tuh WIB, dan WITA 9.30 dan WIT di 10.30. Dan Anda bisa bersiap-siap sebenarnya dari sekarang. Apakah ingin top up saldo ya di akun Anda masing-masing? Terserah berapa batasannya, tapi tetap manajemen risiko ya, manajemen money juga gitu. Nah inilah kita lihat ya, kalau di luar negeri 8.30 yang sama dengan waktu kita, tapi di sana pagi hari tanggal 1 Februari juga gitu. Jadi persiapan yang perlu kita perhatikan ya. Di sini kan kita lihat XRP sudah peringkat keempat ya, dengan kapitalisasi 26 miliar US dollar ya. Sudah hampir menyamai dengan Tether USDT di 26 miliar US dollar. Kalau kita lihat ini kan sebuah kemajuan yang sangat pesat sebenarnya dari XRP, dipengaruhi oleh kekompakan para komunitas yang benar-benar strong hand untuk memegang koin XRP dengan waktu yang sangat lama dan bahkan menambahnya gitu ya. Inilah hebatnya komunitas XRP. Bisa dibilang komunitas XRP ini adalah yang terkuat, XRP Army istilahnya. Jadi kita harus waspada, kita harus menentukan batasan-batasan dan target kita gitu ya. Jangan terlalu serakah juga gitu, jangan terlalu panik juga. Usahakan setenang mungkin gitu ya dalam menghadapi pasar. Di sini kita lihat dari grafik teknikal juga ya. Saya sudah menentukan batasan-batasan resistennya gitu, yang bisa Anda pertimbangkan gitu. Karena kan kita lihat di sini volumenya XRP sudah 250 miliar ya. Bahkan Doge ini sedang naik-naiknya juga nih saat ini. Tapi ini kita fokus membahas PAM Global XRP dulu. Di sini kalau saya buat batasan-batasan resistennya yang harus mampu ditembus oleh XRP ya, yaitu di 10.000 ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada waktu berita pembagian koin Spark terjadi PAM juga di situ, tapi tidak sanggup menembus 10.000. Kenapa? Karena ada double top. Bukan double top ya, sekarang sudah terbentuk double top. Jadi waktu itu si XRP ini tidak sanggup menembus 10.000 karena ada resisten kuat di tahun 2018. Nah itu harus kita perhatikan. Tahun demi tahun itu adalah tetap resisten dan tetap jadi batasan dan patokan gitu. Apalagi khususnya bagi pumper-pumper kelas berat ya, yang sekali ngepump itu 10 miliar gitu ya, sampai 100 miliar gitu. Sejarahnya itu pasti dilihat itu sampai ke belakang. Udah pasti itu. Udah menjadi patokan begitu ya. Nah di sini kita berbicara tentang PAM global ini, apakah mampu menembus 10.000 ini? Jangan-jangan ini aja tidak mampu gitu. Karena udah terbentuk double resisten nih, double top. Apakah mampu menembus ya? Jangan-jangan nanti terjadi pantulan gitu, nggak sanggup gitu, turun lagi, terjadi pantulan, akhirnya banyak nyangkut gitu ya. Akhirnya kembali lagi ke harga 4.000 gitu. Kita tidak tahu. Karena ini kan PAM global ya. Seharusnya namanya PAM global itu bisalah menembusnya. Masa di harga sekarang sudah 8.000 dan menembus sampai ke resisten kedua ini tidak mampu gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Dogecoin aja ya, baru-baru ini 1000% bisa gitu. Bisa terjadi PAM gitu 1000%. Dia kan tidak ada ini ya, tidak ada euforia seperti PAM global XRP ini gitu. Dia terjadi alami aja gitu, berdasarkan berita-berita yang ada di luar gitu, masalah GameStop,
apalagi yang waktu itu Elon Musk yang mengubah bio-nya jadi Bitcoin, hashtagnya gitu ya. Nah itu aja terjadi 1000% gitu bagi Dogecoin gitu. Masa ini XRP tidak bisa gitu ya? Kalau kita lihat Dogecoin nih sekarang kan lagi naik juga nih kapitalisasinya ya. Terakhir saya lihat 15, ranking 15 ini, sekarang udah 13 naik lagi gitu. Ya, ini juga kenapa tidak bisa gitu sama XRP? Dia kan ini pam global nih, euforia nih, semua komunitas nih. Jadi ini bukan cukong aja nih yang bermain di sini, tapi komunitas. Komunitas ini ada sekitar ratusan ribu sampai jutaan orang nih yang melakukan pam yang serentak gitu. Kalau melakukan pam yang serentak ya tentu bisa ya, bisa menembus itu gitu, bisa menembus sampai atas gitu, sampai 50.000 gitu. Karena kan kita tahu ya kalau dilihat di 2018 ya, all time high itu di 52.000 per keping XRP-nya gitu. Dan di sini terjadi gerakan anjlok ya, penurunan gitu ya, yang besar gitu. Kayak roller coaster gitu, rap gitu ya. Jadi di situ terbentuklah ini namanya semua resisten ini gitu, tembok-temboknya ini gitu. Nah, apakah bisa menembus di 12.000? Apakah bisa menembus di 16.000 ya? Terus melanjut di resisten yang di 20.000, resisten 26.000. Ini resisten semua nih yang harus Anda perhatikan, resisten 30.000-an, resisten 40.000-an, resisten di 50.000-an. Ini paling puncak nih, tembok yang paling tebal nih. Bisa nggak menembus ke situ ya? Seharusnya kalau pam global itu bisa menembus ini gitu. Karena ya kita patokannya ke ke Dogecoin aja yang baru-baru ini 1000% bisa gitu. Padahal itu bukan euforia. Nah, ini harus Anda hati-hati di sini. Kalau terjadi ya di 10.000 aja terjadi pantulan jatuh lagi ke bawah, ya itu kita harus meragukan. Itu sepertinya bukan pam global namanya. Itu pam lokal namanya, atau bisa dibilang permainan cukong di setiap negaranya gitu ya. Yang memanfaatkan resisten ini gitu untuk mencari untung dan merampok uang kita gitu secara bahasa kasarnya gitu ya. Bahasa lembutnya mengambil untung dari kekalahan kita gitu ya. Jadi kalau ini bisa menembus ya mungkin aja. Jadi kalau nanti terjadi penembusan di 12.000 berarti ada harapan gitu. Ada konfirmasi di candle berikutnya nanti ya. Anda nanti kalau mau lihat itu usahakan di time frame 1 jam gitu. Jadi ini harus Anda perhatikan semua. Memang nanti biasanya di sini ada pantulan juga nih. Kalau pas mau menembus di harga 14.000 ini dia terjadi pantulan lagi biasanya. Jadi nanti ini kan kalau dilihat dari time frame weekly nanti ini naik turun nih nanti grafiknya. Nah itu kalau ini tidak hoax ya, bisa saja ini hoax nih semua nih, bisa saja hoax gitu untuk memancing minat pembeli XRP di seluruh dunia gitu. Nah tahu-tahu nanti di harga 15.000 sudah letoy gitu, udah anjlok lagi gitu. Nah itu bukan pam global, berarti itu fix hoax. Kalau pam global ini bukan begitu, dia bisa terbang naik terus. Kalau Anda punya target $100, ya semoga saja ya, amin aja gitu. Tapi kalau saya sih paling dia kalau benar nih pam global ya, saya yakin ya di sini sudah oke sih, sudah oke gitu. Bagi Anda yang holding yang begitu lama bertahun-tahun, menurut saya sudah bisa Anda akhiri penderitaan hold itu gitu ya. Anda bisa selesaikan lah gitu beban Anda selama ini gitu, jual aja semuanya gitu. Tapi ada satu sedikit masukan nih untuk menghadapi pam ini ya, khususnya bagi jangka pendek nih yang main scalping nantinya gitu. Anda bersiap-siaplah menggunakan pending order, pending buy gitu ya, karena kita nggak tahu nih, karena seperti kejadian biasa-biasa ke belakang ya, terjadi maintenance nih di akun-akun lokal nih, akun exchange lokal maksud saya, seperti yang Indodax, rekeningku, dan yang lain-lainnya Luno gitu ya, sering terjadi maintenance gitu, tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli katanya kan, begitu kan agak pusing kita kepala gitu. Padahal kita seharusnya sudah untung, malah tidak jadi untung gitu. Nah ini yang perlu Anda perhatikan karakternya ya.
karakter dari pump ini gitu ya. Jangan nanti ini hanyalah hoax gitu. Jadi kita bisa pastikan kenaikan yang signifikan sebenarnya di jam 6 sore nanti seharusnya ini sudah menembus sebenarnya 10.000 rupiah ini ya. Seharusnya sudah menembus gitu. Tapi kalau belum ya waspada, jangan panik buying dulu gitu, santai aja gitu. Jadi saya bilang tadi melakukan buy pending ya. Anda bisa melakukan atau pending sell ya, terutama di pending sell. Umpamanya Anda sudah memegang berapa koin ya. Anda harus menentukan target Anda gitu. Apakah di 12.000 Anda ingin mengambil untung? Misal Anda punya 10.000 XRP ya. Anda jual di pending sell ya, pending jual ya di 12.000 sebanyak 1.000 koin gitu. Dan melakukan pending jual lagi di harga 16.000 gitu. Begitu seterusnya. Anda melakukan pending lagi jual di sini 20.000 gitu. Bahkan sampai ke 50.000 Anda melakukan aja gitu, pending jual gitu. Tapi kalau Anda yakin, lakukan aja pending jual di $100 atau di $10 gitu ya. $10 Anda melakukan pasang posisi pending jual gitu. Sekitar mungkin ya, kalau Anda tadi punya 10.000 ya jual aja di situ sekitar 2.000 koin gitu. Kalau Anda begitu sangat yakin, jual aja di situ 5.000 koin XRP-nya gitu ya. Itulah yang perlu Anda perhatikan semuanya untuk menghadapi kejadian yang akan terjadi nanti seperti maintenance ya, server nge-lag lah apa ya segala macam. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti gitu. Tapi pump ini, euforia ini juga sangat mempengaruhi harga sekarang gitu. Itulah yang menentukan harga sekarang nih. Terjadi lonjakan nih sampai ke 8.000 nih sekarang. Kalau kita lihat di sini volumenya untuk khusus Indonesia saja sudah 250-an miliar ya. Dan di market cap XRP kembali ke posisi 4 dan bahkan ini saya bilang bentar lagi menyalip Tether USD. Jadi itulah yang perlu Anda perhatikan terus ya. Anda pantau karena ini sebenarnya bisa dibilang momen penting juga ya, karena euforia ini gitu. Kesempatan bagi Anda mengambil untung yang besar seperti Dogecoin kemarin. Jadi bagi Anda yang belum mendapatkan keuntungan di Dogecoin, ya Anda boleh mengkoreksi kesalahan Anda pada saat pump 1000% Dogecoin di XRP ini gitu. Di sini ya Anda harus belajar lagi gitu, emosi Anda pada waktu pump Dogecoin itu bagaimana gitu. Jangan lakukan lagi di sini gitu. Ya itulah pembelajaran ya untuk menghadapi pasar yang sangat volatile ini. Inilah sekian ya pembahasan dari saya tentang pump ini, pump global ya. Jadi Anda semua pasti yakin, pasti positif. Nah di situ kita harus tenang gitu, jangan terlalu yakin juga gitu ya. Kita harus ambil netral aja nih emosi kita nih, tenang aja gitu, kayak ngadapin ular gitu ya. Ngadapin ular kalau kita gerak-gerak terlalu banyak, terlalu cepat, berpikir aneh-aneh gitu kan, kena patok tuh kita. Ini sekilas ya, semoga ini dapat menjadi pertimbangan buat Anda, dapat menjadi sebuah keputusan yang baik untuk dipertimbangkan ya. Dan Anda boleh mencari referensi lain, jangan berpatokan juga pada ini. Saya hanya bisa membuat ini sebuah pegangan buat Anda gitu, resisten ini gitu, supaya ini bisa menjadi ancang-ancang buat Anda untuk mengambil tindakan apakah buy atau sell gitu. Dan kalau di resisten ini biasanya orang mengambil posisi sell karena akan terjadi pantulan pada umumnya. Jangan lupa ya subscribe, share dan tekan lonceng, dan bagikan kepada keluarga dan teman terbaik Anda untuk membahas bagaimana dengan video ini gitu ya. Apakah benar, apakah salah, itulah maksud saya untuk mencari referensi lainnya agar Anda tidak tersesat gitu. Karena saat-saat seperti ini Anda sangat perlu untuk mencari informasi sebanyak mungkin gitu ya. Apalagi ini sangat banyak jebakan, karena semua ini pump global ini tidak semerta-merta adalah komoditas saja. Di sini pasti ada yang bermain cukong-cukong, di sini juga ikut gitu ngambil keuntungannya untuk apa istilahnya kalau menggunting harga gitu ya, untuk orang jadi nyangkut gitu, ibaratnya uang Anda sudah dirampok gitu. Jadi banyak juga tukang gunting di sini. Jadi
ya harus hati-hati, dan itu hak mereka sebenarnya. Jadi inilah sekilas saya infokan untuk Anda, semoga bisa tetap untung ya. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.